Bentuk bumi telah coba digambarkan dalam bentuk datar sejak zaman Babilonia 700-600 sebelum Masehi. Lalu pada zaman Yunani kuno mulai muncul pemikiran bahwa bumi berbentuk bundar. Bentuk bumi dapat dipresentasikan melalui data vektor yang dibuat dari sekumpulan garis dan titik. Zaman Babilonia. Pada masa kerajaan Babilonia 700-600 sebelum Masehi telah berkembang mitos mengenai horoskop dan ekliptika. Penduduk Babilonia meyakini bahwa alam semesta merupakan suatu ruangan berbentuk setengah bola. Bumi dipercaya sebagai lantai dari alam semesta, sehingga bentuknya adalah datar. Kepercayaan ini, bintang-bintang yang ada di langit merupakan atap dari alam semesta. Zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, seorang filsuf bernama Pythagoras 570-500 sebelum Masehi meyakini bahwa bumi berbentuk bundar. Keyakinannya diperoleh setelah mengamati sebuah kapal yang sedang berlayar menuju ke arahnya. Pada awalnya, bagian kapal yang terlihat hanya layar saja, lalu ketika kapal semakin mendekat, ia dapat melihat seluruh lambung kapal. Argumen bumi bulat. Yang pertama, observasi astronomi. Bumi bulat dibuktikan dengan berbagai observasi astronomi. Misalnya, bayangan bumi yang terlihat bulat saat gerhana bulan menunjukkan bahwa bumi berbentuk bola. Yang kedua, gambar dari satelit. Foto-foto bumi yang diambil dari luar angkasa dengan jelas menunjukkan bahwa bumi adalah sebuah bola. Yang ketiga, hukum gravitasi. Hukum gravitasi Newton menjelaskan bahwa benda dengan massa akan membentuk dirinya menjadi bola karena gravitasi, dan ini berlaku untuk planet termasuk bumi. Yang keempat, perjalanan udara dan laut. Penerbangan dan pelayaran global mengonfirmasi bahwa bumi bulat. Pesawat terbang mengikuti jalur melengkung karena mengikuti permukaan bumi yang bulat. Argumen bumi datar. Yang pertama, perspektif visual. Pendukung teori bumi datar sering mengklaim bahwa ketika kita berdiri di permukaan bumi, bumi tampak datar. Mereka berargumen bahwa jika bumi benar-benar bulat, kita akan melihat kurvatur bumi dengan mata telanjang. Kedua, teori konspirasi. Banyak pendukung teori bumi datar meyakini bahwa bukti-bukti yang menunjukkan bumi bulat adalah bagian dari konspirasi global yang dirancang untuk menyesatkan publik. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Mereka sering mengutip pengalaman pribadi seperti melihat cakrawala yang tampak lurus dan permukaan air yang selalu datar sebagai bukti bahwa bumi datar. Struktur lapisan bumi. Lapisan bumi terdiri dari kerak bumi yang merupakan lapisan paling tipis dan terluar. Kemudian mantel bumi yang memiliki lapisan paling tebal dan terletak di antara kerak bumi dan inti bumi. Dan inti bumi merupakan lapisan paling dalam dari bumi, serta inti luar yang merupakan satu-satunya lapisan bumi yang berwujud cair. Yang pertama yaitu kerak bumi. Struktur lapisan bumi pertama adalah kerak bumi yang menempati bagian paling atas bumi. Tebal lapisan ini tidak sama di semua tempat. Secara garis besar di atas benua, tebalnya berkisar 20-50 km, sedangkan di bawah dasar laut hanya sekitar 10-12 km. Pada lapisan ini banyak mengandung silisium, aluminium, dan magnesium. Selain itu, lapisan ini dibagi lagi menjadi dua lapisan, yaitu yang pertama lapisan granitis. Disebut lapisan granitis karena materi yang menyusunnya kebanyakan berupa batuan granit. Lapisan ini tidak dapat ditemukan di semua tempat. Dan yang kedua, lapisan basaltis. Kebanyakan lapisan basaltis tersusun dari materi basal yang bersifat basah karena mengandung silisium rendah dengan densitas atau kepadatan yang lebih besar. Letaknya di bawah lapisan granitis pada kedalaman 30-50 km.
selimut atau mantel. Struktur lapisan bumi ini menempati bagian bawah kerak bumi. Umumnya dibagi atas 3 bagian. Yang pertama itu litosfer. Letaknya paling atas dari selimut bumi. Litosfer terdiri dari materi berwujud padat dengan tebal 50-100 km. Bersama-sama dengan kerak bumi, sering pula disebut dengan lempeng litosfer yang mengapung di atas materi agak kental yakni astenosfer. Litosfer kaya akan CO2. Itulah sebabnya lapisan litosfer sering dinamakan lapisan silikat. Memiliki suhu dingin, membentuk lempeng-lempeng yang kaku, bergerak di atas astenosfer yang lebih cair. Arus konveksi memindahkan panas melalui zat cair atau gas, membuat lempeng-lempeng dapat bergerak sehingga dapat menimbulkan getaran yang terjadi di permukaan bumi. Kedua yaitu astenosfer. Astenosfer berasal dari bahasa Yunani aistesis yang berarti lemah dan sphere yang berarti lapisan atau bulatan. Struktur lapisan ini berupa lapisan di bawah litosfer, berwujud kental dengan tebal sekitar 100-400 km. Terletak di bawah litosfer dengan ketebalan sekitar 2.900 km, berupa material cair kental dan berpijar dengan suhu sekitar 3.000 derajat Celcius. Astetosfer adalah campuran dari berbagai bahan bersifat cair, padat, dan gas dengan suhu tinggi. Lapisan ini kaya dengan silsium, aluminium, dan magnesium, dikenal dengan magma. Wujud cair magma lebih kental dari cairan aspal, semi-solid, dan dapat mengalir. Astetosfer mengalir akibat suhu yang tinggi dan tekanan yang terjadi sepanjang waktu. Yang ketiga yaitu mesosfer. Wujudnya padat dengan tebal sekitar 2.400 sampai 2.750 km. Terletak di bawah astenosfer, kaya dengan silsium dan magnesium. Lapisan ini merupakan terbesar selubung bumi. Mesosfer lebih kaku dibandingkan astenosfer, namun lebih kental dibandingkan litosfer. Inti bumi atau biasa disebut dengan basisfer. Struktur lapisan bumi selanjutnya yaitu basisfer, merupakan lapisan inti bumi yang merupakan bagian bumi yang paling dalam tersusun atas lapisan naif, nikel, dan ferum atau besi. Lapisan ini dapat dibedakan atas 2 bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Yang pertama yaitu lapisan luar. Inti luar adalah inti bumi yang ada di bagian luar. Tebal lapisan mencapai 2.200 km. Tersusun dari besi dan nikel yang bersifat cair, kental, dan panas yang berpijar dengan suhu sekitar 3.900 derajat Celcius. Yang kedua yaitu inti dalam. Inti dalam adalah inti bumi yang ada di lapisan dalam dengan ketebalan sekitar 2.500 km. Inti dalam tersusun atas besi dan nikel pada suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 4.800 derajat Celcius, akan tetapi tetap dalam keadaan padat dengan densitas sekitar 10 gram. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian benua adalah tanah atau daratan yang sangat luas, bahkan bagian tengahnya tidak mendapatkan pengaruh langsung dari air laut. Hingga saat ini terdapat 7 benua di dunia, yakni Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Samudra adalah hamparan air asin sangat luas yang mengelilingi benua. Dari seluruh permukaan bumi, sekitar 70% diantaranya tertutup samudra. Samudra di dunia ada 5, meliputi Pasifik, Atlantik, Hindia, Antartika, dan Arktik. Asal-usul terbentuknya benua dan samudra telah melalui proses panjang hingga jutaan tahun sebelumnya menjadi seperti sekarang. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan proses terbentuknya benua dan samudra. Salah satunya dari ilmuwan Jerman Alfred Wegener yang menyatakan bahwa benua di masa silam hanya satu bernama Pangea
yang kemudian terbelah menjadi 7 benua seperti sekarang. Teori dua benua, teori Laurasia Gondwana dikemukakan Edward Schwartz pada 1884. Melalui teori ini, Edward Schwartz menyatakan bahwa bumi pada mulanya terbentuk dari 2 benua besar, Laurasia di sekitar kutub utara dan Gondwana di sekitar kutub selatan. Kedua benua tersebut dipisahkan oleh perairan bernama Lauti Tethys. Seiring masa, benua Laurasia dan Gondwana bergerak perlahan ke arah ekuator dan terpecah menjadi benua-benua kecil. Benua Laurasia menjadi benua Eropa, Asia, Amerika Utara, dan Greenland. Sementara itu, benua Gondwana terpecah menjadi Amerika Selatan, India, Australia, dan Afrika, dan Antartika. Yang kedua, teori Continental Drive. Continental Drive Theory atau teori pergeseran benua dikemukakan Alfred L. Wegener pada 1915 dalam buku The Origin of the Continents and Oceans 1915. Alfred L. Wegener menjelaskan ketika kulit bumi mendingin terbentuk satu kontingen ringan terapung di atas batuan yang lebih berat. Kontingen tersebut kemudian terbagi menjadi 2 dan bergerak berlawanan arah ke utara dan selatan. Kontingen utara dan selatan dipisahkan samudra yang disebut Laut Tethys, sama seperti penyebutan dari Edward Schwartz di teori 2 benua. Karena terapung, kedua benua itu lantas pecah ketika bergeser akibat terakan air laut. Kontingen benua utara membentuk benua Amerika Utara dan Eropa. Kontinen selatan membentuk Afrika, Antartika, dan Australia. Di waktu yang sama, benua yang terpecah membuat samudra Tethys menyempit sehingga membentuk laut baru meliputi Laut Mediterania, Laut Hitam, atau Laut Kaspia. Selanjutnya adalah teori kontraksi. Dilansir dari laman web resmi Universitas Berkeley, teori kontraksi atau contraction theory pernah eksis pada awal abad 20. Teori ini menyatakan bahwa bumi awalnya adalah bola cair. Dalam prosesnya, suhu bumi berubah dari sangat panas menjadi dingin, yang kemudian membuat permukaannya retak dan terlipat dengan sendirinya. Saat mendingin, logam berat seperti besi tenggelam dan membentuk inti bumi, sedangkan logam yang lebih ringan seperti aluminium bertahan di kerak bumi. Pendinginan juga menyebabkan kontraksi dan tekanan sehingga menyebabkan beberapa bagian kerak bumi melengkung ke atas, membentuk pegunungan. Dan bagian lain dari kerak yang melengkung ke bawah itu menciptakan cekungan samudra. Namun, teori ini sudah dianggap usang. Ada beberapa bantahan, misalnya beberapa kenampakan bumi berskala besar adalah hasil perluasan, bukan pemendekan atau penyusutan. Selain itu, setelah peluruhan radioaktif ditemukan, disadari bahwa itu akan melepaskan panas dalam planet. Ini merusak efek pendinginan yang menjadi dasar teori ini. Selanjutnya adalah teori gravitasi. Teori ini diambil dari pendapat beberapa ilmuwan yang menyatakan bahwa cekungan samudra terbentuk karena bintang besar lewat dekat bumi. Selama peristiwa tersebut, gravitasi menyebabkan tarik-menarik antara bintang besar dan bumi. Namun karena bumi sewaktu itu masih panas dan lunak, sebagian kulit bumi tertarik membentuk cekungan samudra. Dan adapun teori meteoritik. Teori meteoritik ini menyatakan bahwa cekungan samudra terjadi karena jatuhnya meteor. Benturan yang tinggi membuat pinggiran meteorit tertinggal membentuk pegunungan di pantai-pantai. Di sisi lain, di dekat pegunungan pantai terdapat samudra yang dalam, bekas jatuhnya pusat meteorit. 잘 지냈어요 모두